Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bang Ceka. Pada kesempatan video yang ketiga ini, Bang Ceka ingin menceritakan alur cerita film House of Traps atau Rumah Perangkap. Film ini berkisah tentang pencurian mahkota milik kerajaan, dan mahkota tersebut disimpan di rumah perangkap, serta rencana pemberontakan terhadap kerajaan. Untuk itu, Tuan Bao mengirimkan seorang inspektur kerajaan bernama Yang Chungmin untuk mengungkapkan kasus ini. Film ini juga menjadi cult pada zamannya, karena menjadi satu-satunya film yang tidak ada satupun pemain ceweknya. Dan mungkin hingga saat ini, belum ada lagi satu film pun yang mengikutinya. Diceritakan, pada dinasti Chang Guangyi telah terjadi konflik kekuasaan, di mana Chang Guangyi dibunuh oleh saudaranya Chang Guangyi. Dan saat ini, cucu Chang Guangyi, yaitu Zhao Jue, merencanakan pemberontakan terhadap kerajaan yang sah. Zhao Jue ini adalah Pangeran Xiangyang. Pada suatu hari di penginapan Fuan, Huazong kabur sambil melukai satu orang pendekar Wang bersaudara, dan dia kabur ke Federasi Orang Benar. Di sini dia bertemu saudaranya Deng Ce sambil memperlihatkan patung kuda giok yang baru dia curi ini, dan dia ingin memberikan patung tersebut kepada saudaranya. Tapi Deng menolak pemberian ini karena katanya dia tidak pantas memiliki patung tersebut, dan sebaiknya patung tersebut diberikan kepada pangeran karena beliau sebentar lagi akan ultah. Tidak lama kemudian, pangeran tiba di Federasi Orang Benar dan bertemu dengan Huazong dan Deng Ce. Pangeran datang bersama Tuan Shen yang merupakan tangan kanannya. Di pertemuan ini, Pangeran menjelaskan bahwa saat ini beliau sudah mengumpulkan orang-orang yang siap membantunya untuk melakukan pemberontakan, dan list orang-orang tersebut disimpan di dalam rumah perangkap. Patung kuda giok tersebut akan disimpan di dalam rumah perangkap. Huazong juga diperkenalkan kepada para penjaga sebagai tamu VIP, sehingga dia bebas keluar masuk rumah perangkap. Dan Huazong turut menandatangani list orang-orang yang akan melakukan pemberontakan. Malam harinya, salah satu saudara Wang berkata bahwa dia akan menyelidiki ke kediaman pangeran. Sesampainya di sana, dia langsung masuk ke dalam rumah perangkap. Tapi dia tewas terkena perangkap berbahaya di dalam rumah perangkap tersebut. Tiba-tiba, ada seorang bertopeng masuk ke kamar saudara Wang yang satu lagi, yang sedang terluka itu. Dan mengatakan bahwa saudaranya sudah tewas di dalam rumah perangkap. Dan sebaiknya dia segera ke Kaifeng untuk melaporkan kejadian ini ke Tuan Bao. Sementara itu di kediaman pangeran, terjadi meeting yang membahas tentang inspektur yang dikirim ke Xiangyang untuk menginvestigasi patung kuda yang hilang, serta rencana pemberontakan dirinya. Inspektur yang dikirim itu seorang kutu buku yang bernama Yan Chunmin, dan Huazong langsung mengatakan bahwa dia akan segera membunuh Chunmin. Tapi Tuan Shen menolak, karena tindakan Huazong ini justru akan membuat susah posisi Pangeran Xiangyang, karena kasus kuda giok yang hilang dicurinya, serta matinya salah satu saudara Wang di tangan Huazong, sehingga diatur strategi untuk membunuh Chunmin di tengah perjalanan. Maka dikirimlah 2 regu pembunuh untuk menunaikan misi tersebut. Chunmin tiba di penginapan Yun'an dan segera memesan kamar. Terjadi keributan kecil saat penjaga penginapan mengusir seorang pria karena penginapan sudah full. Maka Chunmin yang baru mau beristirahat pun keluar kamar untuk melihat kejadian tersebut. Tak diduga-duga, Chunmin malahan mengajak pria tersebut untuk menginap saja di kamarnya. Pria tersebut bernama Bai Yutang. Yutang yang tahu kalau Chunmin ini pasti tajir melintir, maka dengan bokisnya, dia memesan banyak makanan. Selesai makan besar, mereka pun mulai tertidur. Dan 2 pembunuh mulai beraksi untuk menghabisi Chunmin. Tapi Yutang sudah mengantisipasi hal ini dan menghadang kedua pembunuh itu di depan pintu kamar. Dalam perkelahian tersebut, Yutang berhasil menewaskan keduanya. Pagi harinya, Yutang langsung cabut.
Dan berbarengan dengan itu, terjadi kehebohan karena penjaga hotel dan tamu-tamu melihat ada mayat digantung di dekat pintu. Tapi mereka semua bingung siapa yang membunuh kedua pembunuh tersebut. Chunmin pun melanjutkan perjalanannya. Tapi di tengah perjalanan, dia ketemu lagi dengan si bokis Yu Tang yang kemudian mengajaknya untuk minum-minum dulu di restoran. Di sana dia melihat ada dua orang pembunuh yang mengintai Chunmin. Untuk melindunginya, Yu Tang mengajak Chunmin untuk menginap di penginapan yang dekat-dekat sini. Sesampainya di penginapan, mereka langsung menuju kamar dan beristirahat. Asisten Chunmin yang masih keki dengan tindakan Yu Tang semalam, langsung buru-buru ambil posisi di ranjang. Maksudnya, biar si Yu Tang nggak bisa tidur di ranjang malam ini. Ternyata ini adalah siasat Yu Tang yang mengetahui bahwa akan terjadi penyerangan oleh dua orang pembunuh yang dikirim pangeran. Pertempuran antara Yu Tang melawan dua pembunuh ditambah satu orang lagi pemilik penginapan yang ternyata kaki tangan pangeran juga. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh Yu Tang. Chunmin bertanya, kenapa Yu Tang melindunginya? Kemudian Yu Tang menjelaskan bahwa Chunmin adalah pejabat yang baik, sehingga dia harus turun gunung untuk melindunginya. Tiba-tiba datang pria bertopeng sambil mengeluarkan identitas dirinya yang ternyata adalah utusan Tuan Bao juga dan mengatakan kalau Yu Tang jangan GR dulu karena dia yang melindungi dirinya selama perjalanan ini. Kemudian pria tersebut langsung cabut lagi sambil meninggalkan Yu Tang yang masih bingung siapa pria bertopeng tersebut. Setelah perjalanan panjang, inspektur tiba di kantornya dan berita mengenai perihal ini juga sudah sampai ke Federasi Orang Benar. Di meeting Federasi Orang Benar, Deng Ce melaporkan bahwa Chunmin sudah tiba di kantornya dan bahwa dua regu pembunuh bayaran telah gagal menjalankan misinya. Hua Chong pun kesal dan menyindir Tuan Shen kalau dia yang dikirim, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Kemudian Tuan Shen juga menginfokan bahwa telah terjadi pencurian mahkota mutiara dan istana pasti tidak senang dengan kejadian ini. Pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang pencuri yang langsung menerobos masuk ke dalam Federasi Orang Benar, tapi dihadang oleh Deng Ce. Si pencuri bilang bahwa dia ingin menjual hasil rampasannya. Karena dia mendengar gosip, di sini adalah tempat untuk menampung barang-barang hasil curian. Deng Ce yang mendengar ini langsung meradang dan menegur si pencuri bahwa ini adalah tempat perkumpulan pangeran. Jangan asal jeplak bilang ini adalah tempat penadah barang curian. Kemudian Hua Chong juga tiba dan terjadi debat-mendebat antara si pencuri dengan Hua Chong. Dan Hua Chong menyindir bahwa hasil curian dia pasti nggak sebanding dengan kuda giok yang dia curi. Tapi si pencuri mengatakan bahwa dia yang mencuri mahkota mutiara milik kerajaan. Saking keselnya, si Hua Chong ingin melemparkan piaunya ke si pencuri. Tapi ternyata piaunya sudah tidak ada karena sudah dicuri oleh si pencuri. Pangeran tiba di federasi dan langsung menyetop perkelahian tersebut. Tuan Shen memperkenalkan si pencuri sebagai saudaranya yang bernama Ji Hua. Tapi Hua Chong langsung ngegas dan tidak mempercayainya, dan bahkan mencurigai keberadaan Ji Hua. Tapi Ji Hua mengatakan untuk membuktikan kesetiaannya, dia akan mencuri stempel milik Inspektur Yang Chunmin. Malam harinya, Ji Hua kembali dan mulai berbual bahwa cara dia untuk mencuri stempel adalah dengan membiarkannya ditangkap polisi. Dan saat Chunmin menstempel surat hukumannya, seketika itu juga dia mencuri stempel tersebut. Pangeran termakan dengan bualan Ji Hua dan mengajak Ji Hua untuk bergabung dengan Federasi Orang Benar. Kemudian Ji Hua bersama Tuan Shen menuju rumah perangkap untuk menyimpan stempel inspektur. Di sini Ji Hua meminta penjaga untuk memperagakan kecanggihan rumah perangkap. Setelah peragaan selesai, kerangkeng rahasia diturunkan untuk kemudian menyimpan stempel dan mahkota mutiara serta menandatangani list peserta pemberontakan. Sementara itu, Yu Tang mendatangi Chunmin dan menanyakan perihal stempel yang dicuri Ji Hua.
Yutang mendapat kabar bahwa Jihua telah menyerahkan stempel ke pangeran dan sekarang disimpan di rumah perangkap. Untuk itu, dia akan pergi mengecek ke rumah perangkap, tapi tidak diizinkan oleh Chunmin yang khawatir akan keselamatannya. Saat Chunmin lagi asik baca novel, datang Jihua untuk mengembalikan stempel sambil memperkenalkan diri sebagai utusan Tuan Bao juga. Jihua mengatakan bahwa stempel yang di rumah perangkap adalah palsu. Chunmin jadi senang akan hal ini dan meminta ajudannya memanggil Yutang untuk dikenalkan dengan Jihua. Tapi ajudannya memberikan laporan bahwa Yutang tidak ada di kamarnya. Maka Jihua pun segera pamit. Ternyata si Yutang ini keras kepala orangnya. Diam-diam dia pergi menyelinap masuk ke dalam rumah perangkap. Dan aksinya ini sudah diantisipasi oleh Deng Ce dengan meminta anggotanya untuk berjaga-jaga dan mengaktifkan tombol otomatis jika Yutang masuk ke dalam rumah perangkap. Akibat aksi selebornya itu, maka Yutang akhirnya tewas di dalam rumah perangkap. Jihua datang terlambat untuk menolong Yutang. Kematian Yutang diketahui oleh keempat kakaknya, dan mereka semua berencana turun gunung untuk membalaskan kematian adiknya. Sedikit penjelasan, ternyata Bai Yutang adalah adik termuda dari 5 saudara dengan sebutan 5 tikus yang masing-masing mempunyai julukan tersendiri. Yang tertua bernama Lu Fang dengan sebutan tikus langit. Yang kedua bernama Han Chang dengan sebutan tikus tanah. Yang ketiga Su Jing dengan sebutan tikus gunung. Yang keempat Jiang Ping dengan sebutan tikus sungai. Dan yang terakhir, yang kelima, Bai Yutang dengan sebutan tikus ganteng, karena emang paling ganteng di antara kakak-kakaknya. Kelima kakak beradik ini sudah bosan malang melintang di dunia persilatan sebelum akhirnya memutuskan mengasingkan diri di suatu pulau. Tapi Bai Yutang sudah lebih dulu turun gunung untuk mencari ketenaran. Hari H ultah Pangeran Xiangyang semakin dekat, maka diadakan renovasi besar-besaran terhadap kediaman pangeran. Encek Su, yang adalah kepala rumah tangga, meminta pelayan Aihu untuk secara khusus melayani Jihua, karena dia sendiri sedang sibuk mengurus proyek renovasi ini. Pada suatu hari, Tuan Shen sedang bergosip ria dengan Jihua, dan mereka berdua mempunyai feeling bahwa di antara pekerja tersebut ada tikus tanah dan tikus langit yang berniat untuk membalas dendam atas kematian Bai Yutang. Encek Su yang sedang mengawasi pintu depan, tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran 2 orang yang mengaku sebagai penghibur akrobatik yang ingin turut memeriahkan acara ultah sang pangeran. Kehadiran mereka ditolak oleh si Encek, tapi kedua orang tersebut terus bertingkah untuk menarik perhatian si Encek. Jihua dan Tuan Shen yang sedang menuju pintu depan pun melihat atraksi ini dan tertarik, serta meminta si Encek untuk membiarkan kedua orang tersebut menghibur pangeran lewat atraksinya. Malam harinya, tikus langit dan tikus tanah tampak melakukan suatu kegiatan rahasia. Tapi aksi mereka ini diketahui oleh Jihua dan Aihu. Jihua pun mengetes kejujuran dan keberanian Aihu. Aihu yang tidak ingin selamanya menjadi pelayan, mengatakan kepada Jihua bahwa dia akan menuruti semua perintahnya. Jihua pun meminta Aihu untuk melaporkan rencana tindakan makar pangeran kepada Inspektur Chunmin. Tapi tiba-tiba masuk Tuan Shen yang langsung mencurigai kejujuran Aihu. Tapi ternyata Aihu tidak takut dengan gertak sambal Tuan Shen. Kemudian Jihua bilang bahwa Tuan Shen tidak perlu berpura-pura lagi, karena dia juga sudah tahu kalau Tuan Shen adalah utusan Tuan Bao. Kemudian malam itu juga, Jihua menuju ke kantor inspektur dan menjelaskan siasatnya untuk membongkar rencana makar Pangeran Xiangyang. Untuk itu, Aihu akan menjadi pihak pelapor dan siap menerima siksaan karena melaporkan bosnya sendiri.
Hari H telah tiba. Pangeran sedang happy di acara ultahnya ini. Banyak pejabat dan orang-orang penting yang hadir pada acara ultah pangeran. Tidak ketinggalan aksi dua orang akrobatik yang tidak hanya memukau penonton, tapi juga sang pangeran. Di tengah acara yang lagi rame-ramenya itu, tiba-tiba muncul inspektur dengan pasukannya dan langsung menuju ke arah pangeran. Tapi langkah mereka dihadang oleh para pengawal dan hanya membiarkan inspektur dan asistennya yang diizinkan masuk ke dalam ruangan. Tuan Shen yang turut mengatur rencana ini memerintahkan ke pengawal untuk memanggil para penjaga rumah perangkap untuk menuju ke ruang aula untuk membantu jika terjadi perkelahian. Sebelum mereka meninggalkan pos jaga, mereka langsung mengaktifkan tuas otomatis di rumah perangkap tersebut. Di saat bersamaan, Chihua pun segera menjalankan strateginya. Dia segera menuju ke rumah perangkap untuk mengambil bukti-bukti hasil pencurian dan list para pemberontak. Aksinya itu diketahui juga oleh tikus tanah dan tikus langit. Kemudian, Chihua yang sudah di dalam rumah perangkap dapat mengatasi dengan mudah 3 jebakan otomatis yang pertama karena dia sudah pernah melihat sebelumnya. Tidak lama berselang, tikus tanah menjebol lantai rumah perangkap dan join dengan Chihua untuk mengatasi jebakan berikutnya yang lebih sulit. Pangeran marah saat dituduh ingin berbuat makar dan mengatakan bahwa tuduhan itu tanpa alasan. Tapi Chunmin kemudian memberitahukan bahwa Aihu telah menjadi saksi soal tindakan makar yang akan dia lakukan. Mengetahui rencananya bocor, maka pangeran memerintahkan untuk membunuh si inspektur dan semua anggotanya. Deng Ce dan Hua Chong segera beraksi, dan Chunmin pun mulai terdesak. 2 orang akrobatik yang semula adalah penghibur, tiba-tiba turut membantu inspektur, dan ternyata 2 orang ini adalah 2 tikus lainnya, yaitu tikus sungai dan tikus gunung. Tapi mereka segera menuju ke rumah perangkap untuk membantu tikus tanah dan Chihua untuk mengambil list pemberontak. Dan benar saja, mereka berdua terperangkap pada jebakan berikutnya. Tapi untung tikus sungai dan tikus gunung segera membantu mereka, sehingga mereka bisa bebas dari perangkap tersebut. Melihat kejadian ini, Tuan Shen pun segera join dalam pertempuran dan langsung membabat pengawal pangeran. Tikus langit pun segera menuju ke atap rumah perangkap untuk menonaktifkan jebakan berikutnya. Sementara itu, tikus gunung dan tikus sungai langsung ngegas naik ke lantai 2. Tapi rupanya tikus langit telat menonaktifkan jebakan tersebut, sehingga tikus gunung sudah keburu menjadi korban berikut. Kemudian Chihua menarik kerangkeng yang menyimpan harta curian dan list pemberontak. Tapi ternyata list tersebut tidak ada di dalam kerangkeng. Maka mereka semua menuju ke aula untuk membantu inspektur dan Tuan Shen menghadapi kelihayan Hua Chong dan Deng Ce yang sakti mandraguna ini. Sesampainya di aula, Chihua langsung menerjang Hua Chong dan tikus sungai bersama tikus langit menerjang ke arah Deng Ce. Pertempuran berlangsung seru ratusan jurus. Hua Chong dengan tombaknya beradu jurus dengan Chihua yang menggunakan pedang. Sementara Deng Ce dengan senjata pedang bengkok kembarnya melawan tikus langit dengan senjata tongkat bertangan besi dan tikus sungai dengan tongkat pendek kembarnya. Pangeran yang merasa bakal kalah langsung kabur ke ruang pribadinya. Tuan Shen yang melihat ini langsung mengejarnya. Di ruang tersebut, Tuan Shen meminta pangeran untuk menyerahkan list pemberontak. Pangeran yang merasa sudah tersudut akhirnya menyerahkan list tersebut sambil menusukkan pisau ke perut Tuan Shen yang membuat Tuan Shen sekarat. Kemudian pangeran mengambil pedang Tuan Shen yang terjatuh dan melakukan bunuh diri. Tuan Shen kemudian berlari ke aula dan mengatakan list pemberontak ada di tangan dia sambil mencabut pisau dari perutnya. Tiba-tiba Hua Chong bangkit dan merobek-robek list tersebut. Kemudian memakannya dan mengatakan bahwa list itu sekarang berada di perutnya. 3 tikus yang keki dengan kejadian itu langsung merobek perut Hua Chong untuk mengambil list tersebut.
Tikus langit pun langsung ngegas ke Jihua. Ente tahu listnya mau dimakan, kok nggak ente rebut? Tapi Jihua menjawab, list tersebut akan membuat cilaka banyak orang. Mending dibiarkan list tersebut tidak diketahui umum. Dan cerita pun berakhir di sini. Demikianlah alur cerita dari film House of Traps ini. Semoga kalian suka dengan kisah-kisah cerita silat klasik dari Bang CK. Terima kasih.